Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang kami hormati, pernah satu ketika saya ditanyakan oleh salah seorang jemaah, "Kiai, saya ini risau Kiai. Saya ini ingin bertanya kepastian posisi saya," katanya. "Apa saya ini ahli surga, apa ahli neraka Kiai? Apa saya ini husnul khotimah mati membawa iman, atau su'ul khotimah mati tidak membawa iman Kiai? Apa saya ini orang baik di sisi Allah atau orang jahat di sisi Allah? Saya ingin tahu Kiai." Saya jawab, yang ditanyain saya sendiri juga nggak tahu. Jangankan Anda, saya juga nggak tahu posisi saya seperti apa. Hanya saudara-saudara sekalian, orang baik tentu ada tanda-tandanya. Ahli surga ada tanda-tandanya. Orang ini husnul khotimah atau su'ul khotimah, biasanya hidupnya ada tanda-tandanya. Paling tidak saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Nasaihul Ibad itu disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi, "Alamatus syaqawa arba'atun." Tanda bahwasanya orang tersebut cilaka, hidupnya sengsara di dunia, terlebih lagi besok di akhirat. Yang pertama saudara-saudara sekalian, disebutkan oleh Rasulullah ada 4 hal yang menjadi tanda orang tersebut hidupnya celaka. Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyah min ghairi nadamin 'alaiha wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah. Tanda bahwasanya orang tersebut celaka hidupnya di dunia, terlebih lagi besok di akhirat, adalah orang itu selalu melupakan dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan dia lupakan. Tidak pernah menyesal, tidak pernah membaca istighfar, mohon maaf kepada Allah, tidak pernah. Nisyanud dzunubil madiyah. Padahal wahiyya 'indallahi ta'ala mahfuzah. Padahal dosanya tercatat dengan rapi, dicatat oleh para malaikat, tidak terhapus. Wahiyya 'indallahi mahfuzah. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari, kalaulah kita sebagai orang mukmin yang baik, jangan lupakan baca istighfar, mohon maaf kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga pun masih membaca istighfar. Paling sedikit 70 kali Rasulullah dalam sehari semalam membaca istighfar, padahal sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Nabiullah Adam alaihi salam masih menangis di hadapan Allah, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Rabbana zalamna, aku zalim ya Allah. Aku zalim ya Allah terhadap diriku ya Allah. Wa illam taghfir lana, apabila Engkau tidak memaafkan kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Ini saudara-saudara sekalian, pengakuan dosa dari seseorang tidak akan mengurangi derajatnya, tapi justru akan mengangkat posisi orang tersebut di sisi Allah akan tinggi. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari biasakan baca istighfar, mohon maaf kepada Allah. Ibarat baju, kalau baju saya dibilang, "Pak Ustadz, Pak Kiai, ini bajunya kotor." Kalau saya mengaku kotor, akan segera saya cuci ini baju. Tetapi kalau saya dibilang ini bajunya kotor, saya bilang bukan kotor, tapi batik ini, maka tidak akan saya cuci. Orang mengaku dirinya kotor, orang mengaku dirinya banyak dosa, itu baik saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama. Yang nomor 2, wa dzikrul hasanatil madiyah.
Wala yadri aqubilat amruddat. Orang tanda hidupnya celaka selalu menyebut-nyebut kebaikan, ibadah, sedekahnya, tahajudnya, sholatnya, Qur'annya, diceritain kemana-mana. Kebaikannya disebut-sebut. Padahal wala yadri aqubilat amruddat. Dia nggak tahu apakah kebaikannya diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, seharusnya tidak demikian. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, biarkan kebaikan, serahkan kepada Allah. Tanda bahwasanya ibadah saya diterima oleh Allah, kita tidak pernah menyebut-nyebut kebaikan itu. Sama halnya ketika saya memberikan uang kepada bapak, kepada ibu, ini uang saya, diambil, tidak kelihatan oleh kita, berarti uangnya diterima. Tetapi kalau kita kasih uang, kemudian uangnya masih kelihatan, uangnya tidak masih kelihatan oleh pandangan kita, itu menunjukkan uang kita tidak diterima. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi ingat, kebaikan apapun yang kita lakukan, jangan sebut lagi. Jangan sombong, jangan ujub, jangan bangga dengan ibadahmu. Engkau tidak tahu apakah ibadahmu diterima oleh Allah. Kadang-kadang kita menyebut kebaikan ini, kebaikan itu. Sesuatu itu akan menjadi baik apabila diterima oleh Allah. Sedangkan saya bertanya kepada Anda, salatmu apa diterima oleh Allah? Tidak tahu. Tahajudmu, sedekahmu, ibadah-ibadah yang banyak itu saya tanya, diterima oleh Allah apa tidak? Tahu apa enggak? Dan itu akan menjadi nilai kebaikan apabila diterima oleh Allah. Pertanyaannya, Anda tahu diterima atau tidak? Tidak. Tidak ada yang tahu. Saya juga enggak tahu, Bapak juga enggak tahu. Kita hanya berikhtiar, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau menurut Allah orang yang terbaik. Wa kun inda nafsi syarran nas. Jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Inilah saudara-saudara sekalian yang menyebabkan kita tawadu, rendah hati. Kita melihat orang lain dengan pandangan hormat, dengan pandangan ta'zim. Engkau yang lebih baik, siapapun di hadapan kita. Jangan sampai ada ucapan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Dan ucapan ini adalah ucapan iblis laknatullah alaih, yang menyebabkan dia itu direndahkan, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang celaka yang nomor 3, saudara-saudara sekalian, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya wa nadharuhu ila man dunahu fid din. Tanda orang celaka hidupnya yang nomor 3 adalah orang tersebut selalu menyebut, orang selalu memandang masalah dunia terhadap orang yang di atasnya. Melihat masalah dunia kepada orang yang lebih kaya, kepada orang yang lebih makmur. Padahal saudara-saudara sekalian, hal ini menyebabkan kita kurang bersyukur kepada Allah. Harusnya dibalik. Harusnya dibalik. Dalam masalah dunia, bandingkan dengan yang lebih bawah. Sehingga kita mendapatkan apapun, apa yang di tangan kita, kita akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah, saya telah diberi rumah, satu rumah, daripada tetangga saya nggak punya rumah. Terima kasih Allah, saya diberi sepeda motor, tetangga saya nggak punya sepeda motor, dia cuma punya sepeda. Akhirnya saudara-saudara sekalian, kalau orang memandang masalah dunia kepada orang yang lebih atas, dia tidak pernah bersyukur. Kurang. Maka kemudian dikatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menumpuk-numpuk harta telah melupakan kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, hingga kamu bertemu dengan kubur alias menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru wala yamla'u fahu ila turab.
mulutmu terus menganga, kurang, kecuali kalau sudah disumpelin debu, sudah selesai. Dia tidak akan kurang-kurang lagi. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari dalam hidup ini jangan seperti ini. Bandingkan dalam urusan dunia dengan orang yang lebih rendah daripada kita, orang yang lebih sengsara, masih terlalu banyak. Sehingga mantap kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, segala puji milikmu. Yang nomor 4 saudara-saudara sekalian, tandanya orang itu celaka hidupnya adalah wa nadharuhu ila man huwa dunahu fid din. Dia selalu membandingkan dalam urusan agama dengan orang yang lebih rendah. Dalam masalah ibadah dibandingkan dengan orang yang lebih rendah. Alhamdulillah, terima kasih puasa kemarin saya puasa walaupun cuma setengah bulan, daripada kawan saya puasanya hanya 10 hari. Yang 10 hari masih ngomong lagi alhamdulillah saya puasa 10 hari, daripada tetangga saya hanya puasa 5 hari. Alhamdulillah saya masih bisa sholat sehari semalam walaupun cuma 3 waktu, daripada tetangga saya nggak sholat sama sekali. Ini nggak benar saudara. Harusnya dalam ibadah kita bandingkan dengan orang yang lebih alim daripada kita, orang yang lebih khusyuk daripada kita. Kita lihat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita lihat Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana ibadahnya. Jauh kita ini nggak ada apa-apanya. Apalagi dibanding dengan para ulama mujtahid, apalagi dibanding dengan para sahabat, para aulia, para anbiya, para rasul. Nggak ada apa-apanya kita saudara-saudara sekalian. Sehingga di saat kita merasa bahwasanya apa yang kita lakukan ini kurang, tidak ada apa-apanya, kita akan menjadi orang yang rendah hati, tawadhu. Dan ini kunci daripada ketinggian derajat kita di dunia maupun di akhirat. Man tawadhu'a rafa'ahullah, barang siapa tawadhu rafa'ahullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, isilah dengan kebaikan-kebaikan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu kita mati di mana. Kita tidak tahu tanggal berapa, hari apa, jam keberapa, menit keberapa, tidak ada yang tahu. Ada satu kisah yang bisa kita ambil hikmah. Ada seseorang yang bekerja menjadi tukang kayu sekaligus menjadi tukang bangun rumah. Dia bekerja pada seorang bos. Hari-harinya diisi dengan bekerja, mengikuti apa yang menjadi perintah majikannya. Setahun, 2 tahun, sampai puluhan tahun. Hingga pada satu saat saudara-saudara sekalian, bapak yang menjadi karyawan tersebut mengajukan diri untuk mundur dari pekerjaannya. Sudah capek katanya. Dia ingin menikmati masa tuanya. Dia ingin menikmati akhir-akhir hidupnya, jauh dari pekerjaan yang menjadi rutinitas dia dalam kesehariannya. Akhirnya saudara-saudara sekalian, sebelum dia berhenti, sang majikan berkata kepada bapak tadi, tolong bapak sebelum meninggalkan tempat ini, buatkan untuk saya karya bapak yang terbaik. Buatkan satu rumah yang terbaik. Terserah, dengan biaya berapapun dan bahan-bahan yang terbaik, buatkan. Saudara-saudara sekalian, bapak tadi yang menjadi karyawan mengerjakan perintah majikannya, ternyata mengerjakan dengan setengah hati. Karena dianggap sudah akhir daripada pekerjaan tugasnya, dia kerjakan setengah hati. Karena dia sudah dapat gaji, dia sudah dapat pesangon, akhirnya dibuatkan rumah itu dengan cara yang tidak semestinya.
dengan bahan-bahan yang tidak baik lagi. Akhirnya dengan berjalannya waktu, rumah yang dimaksud selesailah. Sang majikan kemudian datang. Mana rumah yang saya pesan? Oh, ini Bapak. Dilihat sama sang majikan. Oh iya, ya. Terima kasih Bapak ya. Bapak tadi yang menjadi karyawan juga mengatakan terima kasih Pak Majikan. Tetapi sebelum Bapak pulang, mohon Bapak terima kunci rumah ini. Maksud Bapak, terima kunci rumah ini. Ini untuk Bapak. Kaget saudara-saudara sekalian. Bercampur aduk antara dia menyesal, antara dia bahagia, campur aduk di dalam dirinya. Kenapa saya harus melakukan ini setengah-setengah tadi? Andaikan rumah ini saya buatkan sebaik-baiknya, niscaya rumah ini akan menjadi milik saya selama-lamanya. Tetapi saudara-saudara sekalian, nasi sudah jadi bubur, dan sang bos sudah tidak memberi kompensasi apapun. Diterimalah rumah tersebut. Saudara-saudara sekalian, inilah kehidupan. Kita punya pilihan hari ini. Diceritakan saudara-saudara sekalian, di dalam surga itu tanahnya kosong, putih, tidak ada bangunan. Dan bangunan-bangunan yang ada adalah bangunan amal ibadah kita. Mari kita isi dengan kebaikan, dengan amal ibadah. Dan kebaikan, amal soleh yang kita lakukan, itulah yang akan menjadi tempat tinggal kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.